Al-hikmatu rabi'atu wa samanuna ba'dal miyah minal hikami wa aqliyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa asrari. Al-hikmatu rabi'atu wa samanuna ba'dal mi'ah minal hikami wa aqliyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa asrari. Hikmah yang ke-184 daripada kitab Al-Hikam, Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya juz 2 halaman 19 garis paling atas. Di dalam kitab Hikam juz 2 halaman 19 baris paling atas, man uzina lahu fi ta'dzir. Imam Ahmad ibnu Athaillah Asyakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi wa asrari. Man uzina lahu fi ta'bir wa himat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa jurila silaihi isyaratuhu. Man uzina saking kang den izini ya siman wong kang den izini. Man uzina wong kang den izini ya siman lahu kedue ya siman minal arifina hale tetep saking wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah Ta'ala hale mahaluhu ya Allah kita ing dalam keterangan wahimat iku den paham aku iku den paham aku fi masami'i ing dalam pengerumune fi masami'il khalqi ing dalam pengerumune makhluk ibaratuhu apa keterangane ibaratuhu apa keterangan falam yaftafiru maka orang ila muawadati maring bulan bae wa tikrari lan walen wa jalul asma'i lan bisa dadi akun pengaruh mahalan ing dadi penggonan lil fahmi kedue paham mubalaghatun iku ngabangetakeun wa ila famahaluha wa ila famahaluha lan lamun ora mubalagh apa utawi panggonan yasi ibaratuhu fi hakikatan ing dalam hakikate huwa yasi kamahaluha al-qulubu apa ati waju ilas landin gawe ngegamblang lan gawe ngegamblangakeun bidomi jimi watas tebilang aizu khirat tegese pertelaakeun ilaihi maring wong isyaratuhu
apa isyarahnya ya siman. Isyaratuhu apa isyarahnya ya siman. Maka pengajian malam ini masih ada keterkaitan terhadap pengajian minggu-minggu lalu. Maka sebelum membahas pengajian malam ini, man uzina lahu fi takbir fahum uhimmas fi masamil khalqi ibaratuhu wa ju'ilas ilaihim isyaratuhu. Maka pengajian minggu lalu, kullu kalamin yabrozu wa alaihi kiswatul qalbi. Maka pengajian minggu lalu dan pengajian minggu-minggu sebelumnya, pengajian minggu-minggu sebelumnya membahas perihal tentang hati. Bagaimana caranya madadun ilahiyah, bantuan daripada Allah senantiasa mengalir ke dalam hati seorang hamba. Bagaimana caranya sehingga hati seorang hamba tersebut senantiasa dipenuhi dengan cahaya-cahaya ketuhanan. Maka dalam pengajian minggu-minggu sebelumnya, agar hati seorang hamba dipenuhi dengan cahaya-cahaya ketuhanan, maka seorang hamba sepatutnya melazimkan untuk zikir kepada Allah. Maka seseorang yang senantiasa zikir kepada Allah, maka selama dia melazimkan zikirnya, selama dia mendawamkan zikirnya, maka cahaya-cahaya ketuhanan itu mengisi hati seorang hamba tersebut. Ketika hati seorang hamba tersebut banyak sekali kekotoran, ketika hati seorang hamba tersebut banyak sekali kebusukan, banyak sekali penyakit, maka penyakit-penyakit tersebut agar tersingkir di dalam hati seorang hamba, maka seorang hamba senantiasa untuk berzikir kepada Allah. Semakin banyak dia berzikir kepada Allah, maka semakin bersih hatinya tersebut, semakin banyak cahaya hati tersebut. Ketika cahayanya sudah menerangi kolbunya seorang hamba tersebut, maka sebelum berkata seorang hamba tersebut, lebih dahulu sampai cahaya ketuhanan di hati seorang pendengarnya. Maka pengajian minggu lalu, bagaimana caranya hati seorang hamba tersebut senantiasa bercahaya? Maka sepatutnya dia melazimkan untuk zikir kepada Allah. Maka pengajian minggu lalu, kullu kalamin yabrozu alaihi kiswatul qalbi, agar terhias perkataan-perkataan yang keluar daripada lisan seorang hamba tersebut, semata-mata itu adalah kiswatul qalbi, itu adalah pakaian daripada hatinya. Maka pengajian minggu lalu, pakaian hati seorang hamba, pakaian hati seorang hamba melalui perkataan. Perkataan adalah perhiasannya seorang hamba. Perkataan adalah pakaian hati seorang hamba. Maka bila mana hatinya dia berpakaian dengan pakaian kemuliaan, walaupun kata-katanya tersebut tidak jelas, walaupun kata-katanya tersebut sangat sedikit, maka itu bisa masuk ke dalam hati seorang dan bisa menyadarkan seseorang tersebut. Maka itu sudah dijelaskan dalam pengajian minggu lalu.
Adapun pengajian yang sekarang, al-hikmatu rabi'atu wa samanuna ba'dal mi'ah minal hikamil a'tahiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumi. Jadi pengajian minggu lalu, perkataan adalah pakaian hati seseorang. Perhiasan hati seseorang adalah pola pikirnya seseorang. Maka bila mana hati seseorang dipenuhi dengan kebencian, hati seseorang tersebut dipenuhi dengan kesombongan, maka pakaian yang keluar daripada lisan orang tersebut itu berpakaian dengan pakaian kesombongan. Walaupun yang keluar daripada lisannya itu kalamullah, walaupun yang keluar daripada lisannya itu hadis, tapi bila mana pakaian hatinya tersebut adalah kebusukan, maka yang masuk ke dalam hati seorang kaum muridin itu adalah kebusukan pula, walaupun yang keluarnya itu adalah kalamullah, walaupun yang keluarnya itu adalah hadis Rasulullah, walaupun yang keluarnya itu adalah perkataan wali-walinya Allah, walaupun yang keluar tersebut adalah perkataan ulama, tapi bila mana di dalam hati seorang tersebut ada kesombongan, maka yang memakai bajunya tersebut, memakai baju perkataan tersebut adalah kesombongan, walaupun yang keluarnya itu adalah kalamullah, maka yang masuk ke dalam hati seorang kaum muridin itu adalah kesombongan pula. Maka itu pengajian minggu lalu. Maka banyak orang nih, tukang mubalik, tukang ceramah, manjur, manis perkataannya kayak anggur. Manis perkataannya kayak anggur. Tapi ketika dia menyampaikan mauizah, ketika dia menyampaikan nasihat, berhubung di dalam qalbu seorang mubalik tersebut ada kesombongan, maka ia memperhiasi perkataannya tersebut adalah kesombongan pula. Maka yang masuk ke dalam hati seorang murid tersebut adalah kesombongan pula. Ada orang ngaji, sebelum ngaji dia baik, sebelum ngaji dia rendah diri, sebelum ngaji dia apa adanya, dan ketika dia ngaji di suatu majelis merasa bisa akan ngaji, merasa sombong. Kenapa dia sebelum ngaji itu salim hatinya? Sebelum belajar kepada seorang guru, hatinya lembut. Sebelum belajar kepada seorang guru, dia rendah diri. Tapi ketika dia belajar ke salah satu guru, dia merasa orang yang lebih baik ketimbang orang lain. Dia merasa ahli ibadah. Dia sombong dengan ilmunya. Dia sombong dengan penghabisannya. Berarti yang keluar daripada lisan guru tersebut, di hatinya tersimpan kesombongan. Maka yang menghiasi perkataan seorang alim tersebut berupa kesombongan pula. Walaupun perkataannya tersebut adalah kalamullah, walaupun perkataannya tersebut adalah hadis Rasulullah. Itu pengajian minggu. Ini masih keterkaitan dengan pengajian minggu lalu. Al-hikmatu rabi'atu wa samanuna ba'dal mi'aminal hikamil a'tahiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah. Karena perkataan itu adalah kiswatul qulub, pakaiannya hati. Walaupun perkataannya itu manis, perkataannya itu kalamullah, perkataannya itu hadis-hadis Rasulullah, tapi bila mana hatinya busuk, maka kiswahnya itu ada busuk. Bila mana hatinya penuh dengan kesombongan, maka kiswahnya pun pula kesombongan. Maka sebelum jadi mubalik, banyak-banyak zikir. Sebelum nyeramahin orang, nyeramahin diri sendiri dulu. Banyak-banyak tirakat dulu, banyak-banyak membersihkan hati dulu. Supaya apa? Supaya yang keluar daripada lisan kita, walaupun itu kalamullah, kiswahnya itu bagus. Itu pengajian minggu. Man uzina lahu fi ta'bir Uhimat bimasami'i khalqi ibaratuhu wa ju'ilat ilaihim isyaratuhu. Man uzina lahu fi ta'bir,
Asunat fi masami'il qalbi ibaratuhu wa ju'ilas ilaihi isyaratuhu. Artinya apa? Man uzina lahu fi takbir, barang siapa yang memberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaranku itu makhluk. Ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizinkan tersebut untuk menjelaskan ilmu-ilmu kaum para sufi, dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Maka sebelum membahasnya, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi ada perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, dengan makna yang batin. Jadi antara ibarat dan dengan isyarat, sesuatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir dan makna yang batin. Ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang dohir, makna dohir itu makna yang dekat. Atau kalau dalam istilah ilmu balaghah itu makna qarib. Ada makna itu terbagi dua, ada makna qarib, ada makna ba'id. Di makna dekat, di makna jauh. Dalam ilmu balaghah. Jadi makna yang dekat itu disebut makna qarib. Nah, makna yang dekat tersebut menurut istilah Imam Atha'illah dalam kitab Hikam, ini ibarat disebutnya. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin, atau makna batin itu makna yang jauh, atau makna ba'id disebutnya kalau dalam istilah ilmu balaghah, atau dengan makna yang jauh, makna isyarah kalau kata Imam Ahmad Atha'illah, atau makna batin disebutnya. Makna jauh ini, makna ba'id ini ada persesuaian dengan makna yang qarib atau makna yang dekat tadi. Maka inilah yang disebut oleh Imam Ahmad Atha'illah makna isyarah. Jadi ada dua perbedaan ketika kita hendak memaknai sesuatu. Ada ibarat, ada isyarat. Ibarat di sini disebutnya makna yang zahir, atau bisa dikatakan di makna dekat, atau dalam istilah orang ngaji itu makna qarib. Ada isyarat. Isyarat ini disebutnya di makna jauh. Imam Ahmad Atha'illah menjelaskan ini disebutnya juga makna batin, atau dalam ilmu balaghah itu makna ba'id, di makna jauh. Dikatakan di makna jauh itu adalah isyarah. Sebagaimana firman Allah, anzala minas sama'i ma'an fasalas awdiyatun biqadariha. Itu kalau ibarat
maknanya dengan makna karib atau makna ibarat atau makna karib atau makna jauh atau makna dekat. Anzala minas samai ma'an fasalas audiyatum bi qadariha. Ini kalau mubham. Ini ayat Allah. Ini kalau ibarat dengan makna ibarat, maka maknanya makna qarib, makna dekat. Atau dalam ilmu balaghah disebutnya makna qarib, makna dekat. Dalam istilah ilmu badi. Ada dua makna dalam kalamullah tersebut. Ada makna qarib, ada makna ba'id dalam pemaknaannya. Jika kalamullah yang tadi disebutkan menggunakan dengan makna qarib atau makna dengan makna yang zahir, disebut ibarat tadi atau bermakna dekat tadi, maka maknanya tersebut anzala minas samai ma'an fasalas. Allah yang menurunkan dari langit yaitu air, maka terisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, ini pemaknaannya bila mana kita menggunakan makna dekat atau makna qarib atau makna yang zahir. Allah menurunkan air dari langit. Ini makna qarib, di makna dekat. Maka air itu berkumpul di suatu lembah. Maka sebesar apapun lembah itu, seitulah isi air tersebut. Artinya makin besar sumurnya tersebut, maka makin banyak airnya. Nah, itu makna ibarat dengan makna dekat atau makna qarib. Adapun dengan makna isyarah, menggunakan dengan makna yang ba'id atau makna yang jauh atau isyarah tadi, atau menggunakan makna batin dalam mengartikan kalamullah yang tadi. Anzala minas samai ma'an fasalas audiyatum bi qadariha. Tadi kan Allah menurunkan hujan, ya kan, itu makna qarib. Maka sebesar apapun lembah-lembah yang terisi dengan air hujan tersebut, maka akan terisi dengan kadarnya. Ini makna dengan makna yang qarib. Bagaimana dengan makna yang ba'id, makna yang jauh atau makna yang batin? Anzala minas samai ma'an fasalas dengan makna yang batin, dengan makna yang ba'id, maka pemaknaannya tersebut anzala minas samai, Allah menurunkan ilmu. Allah menurunkan ilmu dari langit. Allah menurunkan Al-Quran dari langit. Maka mengalirlah Al-Quran tersebut, maka mengalirlah ilmu tersebut di dalam hati manusia dengan kadar hati manusia tersebut. Maka mengalirlah ilmu tersebut ke dalam hati manusia dengan kadar hatinya tersebut. Nah, ini namanya dalam ilmu balaghah dinamai dengan makna ba'id atau makna jauh, atau bahasa Imam Ahmad aqtoillah dengan makna isyarah. Nah, orang-orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelaslah pada mereka itu isyarahnya. Jadi Al-Quran itu ada makna yang zahir, ada makna yang batin. Al-Quran itu ada makna yang qarib, ada makna yang ba'id. Atau kalau dalam hikam itu, Al-Quran itu ada makna ibarat, ada makna isyarat.
Maka kita jangan mentafsir-tafsirkan Al-Quran udah berhujah aja, nggak tahu tersimpan makna isyarah di sini. Nah, orang-orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pendengaran para pendengarnya itu, ibaratnya, dan jelaslah pada mereka itu isyarahnya. Jadi kalau kita ibaratnya belajar dengan guru sufi, mesti dipahami perkataannya itu atau tingkahnya dengan dua makna. Dengan makna yang zahir, dengan makna yang batin. Pasti orang-orang yang sudah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka perkataan yang keluar daripada lisannya tersebut itu mempunyai dua makna. Dan tingkah laku yang keluar daripada gerak tubuhnya itu mempunyai dua makna. Satu makna yang disebut makna, dua yang disebut. Ini baru ngaji udah ngambek. Padahal mengandung isyarah di dalamnya. Anda di situ paham? Paham. Karena orang-orang yang sudah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu kaum sufi, itu yang dididik hati orang tersebut. Maka setiap murid yang belajar di orang-orang sufi tersebut, pasti cara pentarbiyahannya juga berbeda-beda. Ada yang dengan kelembutan, murid yang ini dengan kemarahan, murid yang ini dengan kenyelenehan. Karena dia mempunyai dua makna. Ada makna yang zahir, ada makna yang batin. Ketika kita hendak belajar sama orang yang dianugerahi sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmunya kaum sufi, maka kita harus melihat, memaknai tingkahnya dengan dua makna. Memaknai kalam perkataannya dengan dua makna pula. Makna yang zahir dan makna yang batin. Kadang-kala kita sampai ke guru kita, padahal kita udah berbuat baik sama dia, segala-gala udah kita serahkan kepada dia. Tapi kenapa pas kita subuh, pas kita datang ke rumah guru kita malah dicemberutin aja. Ini gimana? Kita malah itu, padahal udah luar biasa, mahabah udah luar biasa. Kenapa kita dicemberutin? Kalau kita menggunakan makna isyarah, yaitu makna yang batin, ya kan? Oh, ternyata gue pengen di alam kesini. Maka sifat seperti itu, padahal seketika itu pula kita sedang dibakar. Sifat-sifat buruknya. Cuma berhubung kita tidak memahami makna isyarah, ya kan? Akhirnya timbul suuzon, timbul perasaan kabur. Nah itulah, maka fungsi inilah kita ngaji. Alamatul ma'zum fi ta'biri ilmil qaum ayakuna kalamahu ma'kulan muta'asyiron fi qurbi sami'in wa in takallama bi kalami wajhin qafiq li anna kalamuhu maksum bil anwar. Tanda orang yang diberi izin. Ini ada nih tanda-tanda kaum ini, orang ini sufi bukan. Orang ini yang diberi izin sama Allah mengurai hikmah-hikmah. Orang ini apakah sudah diizinkan sama Allah untuk menguraikan hikmah-hikmah? Apakah orang tersebut sudah diizinkan sama Allah untuk menguraikan hikmah-hikmah ketuhanan? Ada tanda-tandanya. Tanda orang yang diberi izin, masdarul izinnya apa? Tempat timbul izinnya itu apa?
Ini yang pertama, bisa dari guru pembimbingnya. Dia diizinkan untuk menguraikan ilmu-ilmu hikmah Allah atau ilmu-ilmu kaum sufi. Kalau orang sekarang itu nyebut ilmu hikmah itu ilmu kanuragan, bukan. Bukan, ilmu hikmah itu sebenarnya pada hakikatnya itu bukan ilmu kanuragan dan kesaktian, tapi ilmu kebijaksanaan. Itu hikmah itu kebijaksanaan. Cuman orang Pulau Siri atau khususnya orang Bekasi, Jawa Barat ya, sebut ilmu hikmah itu ilmu kesaktian, ilmu hikmah. Sebenarnya ilmu kebijaksanaan untuk menguraikan kebijaksanaan ketuhanan di alam realita. Atau disebutnya hikmah. Ada orang yang diizinkan oleh gurunya. Misalkan kita belajar ke orang salah satu mursyid, ini belajar sama orang wali kita. Guru kita ini wali ibaratnya. Dan ketika kita melalui beraneka macam pentarbiahan dengan dia, kita dibimbing sama dia dengan beraneka macam bentuk ketaatan dan lain-lain, sampai ilmu kita mumpuni, akhirnya kita diizinkan sama guru kita untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufiyah. Ini yang pertama. Atau diizinkan langsung oleh Allah melalui alamat-alamat dan melalui tanda-tandanya. Apa alamat orang yang diberi izin untuk mentakbir, untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan, untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufiyah atau menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan tersebut yang berhubungan dengan ilmu-ilmu perihal hati? Apa alamatnya? Apa tanda-tandanya? Perkataan orang tersebut mafhuman bil faham. Uraian orang itu dimengerti. Dan ketika dimengerti uraian orang tersebut, itu berbekas di dalam hati pendengarnya. Jarang kita nangis untuk berzikir di hadapan Allah. Tapi ketika kita kenal orang tersebut, kita bisa nangis untuk berzikir. Maka perkataan orang tersebut itu berbekas di dalam hati kita. Perkataan orang tersebut mudah untuk diterima dan berbekas di dalam hati seorang pendengarnya. Sekalipun perkataan-perkataannya tadi dengan perkataan yang singkat, dengan perkataan yang ringan, dengan perkataan yang sederhana, atau perkataan yang gak nyambung sama sekali. Tetapi bisa memberikan kesadaran dan berbekas di dalam hati pendengarnya. Itu tanda bahwa yang menyampaikan nasihat kepada kita tersebut, orang itu makzum, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan oleh Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena cahaya makrifat di dalam hati seorang tersebut itu bersinar. Alhasil sebelum perkataannya keluar daripada lisannya, pakaian perkataannya tersebut dengan berpakaian ma'rifatullah. Maka ketika sampai ke dalam hati pendengarnya, maka bisa bikin nangis orang tersebut di hadapan Allah. Maka ketika sampai perkataannya tersebut ke dalam hati pendengarnya, yang tadinya pendengarnya senantiasa maksiat, dia bisa menghindari akan maksiat tersebut. Maka cahaya makrifat
itu sampai ke dalam hati seorang tersebut. Kenapa? Karena perkataan daripada seorang tersebut dalam pengajian minggu lalu itu adalah pakaiannya hati. Ketika pakaiannya makrifat, maka sampai ke dalam hatinya juga makrifat. Ketika pakaiannya tersebut keselamatan, maka sampai ke dalam hatinya tersebut keselamatan. Tapi bila mana pakaian hatinya itu kebusukan, walaupun yang keluar itu adalah hadis Rasulullah, walaupun yang keluar itu kalamullah, tapi yang sampai ke dalam hati adalah kebusukan, walaupun perkataannya tersebut adalah Al-Quran, walaupun perkataannya Al-Quran, walaupun perkataannya hadis-hadis Rasulullah, tapi tidak bisa memberi kesadaran hati pendengarnya, tapi tidak bisa memberikan kesejukan hati pendengarnya, tapi tidak bisa menciptakan rasa tangis di hadapan Allah terhadap pendengarnya tersebut. Kenapa? Karena hatinya belum terisi dengan cahaya-cahaya ketuhanan. Kenapa hati seseorang tersebut tidak terisi dengan cahaya-cahaya ketuhanan? Karena dia tidak melazimkan untuk zikrillah di hadapan Allah. Dia tidak senantiasa zikir di hadapan Allah. Dia meninggalkan zikir di hadapan Allah. Dia tidak pernah bertobat atas kesalahan-kesalahan dirinya. Dia tidak pernah muhasabah diri di hadapan Allah. Dia tidak pernah berkhulwat di malam hari dan nangis di hadapan Allah. Kenapa? Dari situlah ketika dia tidak pernah berzikir, maka hatinya tidak dipenuhi dengan madadun ilahiyah. Alhasil hatinya tersebut tidak bercahaya, maka yang keluar pakaiannya pun dengan pakaian tidak bercahaya tersebut. Tapi dalam pengajian minggu lalu, seberapa besar cahaya qalbunya Rasulullah, sangat terang. Seberapa bagus pakaian hatinya Rasulullah, sangat bagus. Tapi kenapa cahaya Rasulullah tidak bisa menembus kolbunya Abu Jahal? Kurang besar apa makrifat Rasulullah? Kurang terang apa cahaya makrifat Rasulullah? Karena kullu kalamin kiswatul qalbi, semua perkataan itu adalah pakaian hati. Kurang bagus apa pakaian hati Rasulullah tersebut? Kurang bersinar apa hati Rasulullah tersebut? Tapi kenapa tidak bisa menerangi hatinya Abu Jahal? Maka pengajian minggu lalu, cahaya apapun itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seorang hamba bila mana hati seorang hamba tersebut didiami oleh satu makhluk, satu sifat sombong. Abu Jahal sombong. Bukan berarti Abu Jahal itu tidak menerima kebenaran Rasulullah. Menerima. Bukannya menerima perkataan Rasulullah. Rasulullah sampai dibantu dengan mukjizat. Tapi tetap aja Abu Jahal nggak percaya. Dibantu sama mukjizat. Kenapa? Karena di dalam hati Abu Jahal ada kesombongan. Maka seberapa besar pun perkataan guru-guru kita, seberapa tinggi pun cahaya-cahaya guru-guru kita, bila mana di dalam hati kita ada kesombongan, maka cahayanya tersebut tidak akan bisa menerangi hati kita. Sebagaimana cahaya Rasulullah tidak bisa menerangi hatinya Abu Jahal. Sebagaimana cahayanya Nabi Musa tidak menerangi hatinya Fir'aun. Sebagaimana besarnya cahaya Nabi Musa, besarnya makrifat Nabi Musa, tapi tidak bisa menerangi hatinya Qarun. Kenapa? Karena di dalam hati Fir'aun itu ada kesombongan. Padahal itu sudah dibantu dengan mukjizatnya Kanjeng Nabi Musa. Tapi tetap aja tidak bisa memasuki hatinya Fir'aun, tidak bisa menerangi hatinya Fir'aun, karena hatinya Fir'aun dimasuki oleh sifat, yaitu kesombongan. Bukan berarti Abu Jahal itu tidak menerima kebenaran Rasulullah. Menerima. Bukan berarti Fir'aun itu tidak menerima kebenaran Rasulullah. Menerima. Karena sifat merasa benarnya, sifat sombongnya itu menutupi hatinya, sehingga cahaya makrifat apapun tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang. Bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk tersebut? Itu sudah dijelaskan dalam pengajian minggu. Salah satunya banyak-banyak sih. Ada sifat sombong, ayo zikir ya Allah. Buruk hati saya ya Allah.
Ada sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, busuk hati saya. Ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, ya Allah. Istighfar. Itu untuk menghilangkan sifat sombong. Kenapa? Agar cahaya makrifat daripada lisan orang alim itu sampai ke lubuk hati seseorang, itu sampai ke lubuk hati kita dan bisa menerangi hati-hati kita. Jadi tanda-tanda orang yang sudah diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu Allah, untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan, atau ilmu-ilmu kesadaran, atau ilmu-ilmu kebijaksanaannya kaum para sufi, maka perkataan orang tersebut mafhuman bifaham, uraian orang itu dimengerti, dan uraian orang tersebut bisa berbekas di dalam hati pendengarnya. Sekalipun perkataan-perkataannya itu singkat, sekalipun perkataan-perkataannya itu sederhana, sekalipun perkataan-perkataannya itu cukup dengan diam, tapi bisa menciptakan rasa ingin taubat di hadapan Allah. Kita ketemu sama orang alim, rasanya ingat dosa, malu rasanya. Nah, itu kenapa? Berarti cahaya makrifat itu masuk ke dalam hati kita. Aneh lagi jadi santri. Suatu ketika enggak sholat subuh karena ketiduran. Itu satu hari enggak mau ketemu guru. Takut rasanya. Padahal ketiduran nggak sholat subuh, waktu subuh dikodok sholatnya sekitar jam 7. Itu satu hari nggak berani ngelihat muka guru. Kenapa bisa seperti itu? Walaupun diam, tapi cahaya makrifatnya sampai ke dalam hati kita. Itulah orang-orang yang sudah diberikan cahaya makrifat di dalam hatinya, yang sudah diberi izin sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi. Walaupun ibaratnya orang tersebut tidak berkata-kata, tapi ketika kita melihat orang tersebut, rasanya pengen berbuat benar aja. Rasanya ingat sama dosa, rasanya pengen zikir aja. Kalau enggak, minimal ketika kita ketemu sama dia, ada ketenangan batin di dalam hati kita. Ketemu sama dia, batin tenang, pikiran tenang, badan lepas semua. Berarti cahaya ma'rifat masuk ke dalam hati kita. Ketemu ibaratnya sama si Ahmad, tenang rasanya. Ketemu sama si Ahmad, adem aja rasanya. Pas ketemu sama si Droy, biasa aja. Misalkan, ya kan? Berarti Bang Ahmad ini mempunyai cahaya ma'rifat. Si Droy kenapa? Kita bertemu sama si Droy, berdekatan sama si Droy biasa aja. Kalau pusing malah tambah pusing malahan. Berarti si Droy ini belum dipenuhi dengan cahaya makrif. Berarti si Droy jarang zikir. Itu contohnya seperti berarti ketika kita mendengarkan kalamnya, perkataannya, atau melihatnya, walaupun dia tidak berkata-kata, itu bisa memberikan kesadaran di dalam hati kita. Berarti orang tersebut sudah diberi izin oleh Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu kebijaksanaan atau ilmu-ilmu ketuhanan. Sebelum datang ke rumah suatu guru, sebelum datang ke rumah ustadz, kita benci aja sama orang. Tapi ketika kita sudah dekat sama ustadz tersebut, kita sering main ke ustadz tersebut, rasa benci ke orang itu hilang di dalam hati kita. Berarti seorang guru tersebut sudah diberikan cahaya ma'rifat sama Allah dan diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi. Makanya cari ustadz, cari apa yang seperti itu. Ataupun ciri yang lebih jelas lagi, kenapa demikian bisa masuk, bisa paham?
bisa memberikan kesadaran, bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam hati kita, bahkan berbekas di dalam hati kita. Li'ana kalamakum maksum bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, gerak-gerik orang tersebut maksumun bil anwar, dibalut dengan pakaian cahaya. Jadi hikmah ini masih ada keterkaitan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Al-ma'zum fi ta'bir labuda ayakuna mukhlisan fi ta'biri. Orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang khusus, orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu kaum sufi atau ilmu khas, orang yang menguraikannya itu dapat izin tersebut ayakunah mukhlison. Ciri-cirinya nih, bahwa dia mesti ikhlas fi ta'birihi, pada menguraikannya. Jadi cirinya orang yang diberi izin, ini orang udah diberi izin apa belum sama Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu hakikat? Apakah sudah diberi izin sama Allah ataukah belum? Apa tanda-tandanya? Ayakuna mukhlisan, dia itu harus ikhlas fi ta'birihi, dalam menguraikannya. Jadi selama kita mau menguraikan suatu kajian, suatu keilmuan, tapi masih mengharapkan gaji, masih mengharapkan upload, berarti belum diizinkan orang tersebut. Karena syaratnya itu mukhlison. Syaratnya itu ayakuna mukhlison, orang tersebut harus ikhlas fi ta'biri, dalam menguraikan ilmunya. Bila mana kita menjadi mubaligh atau penceramah dan lain-lain, selama kita masih mengharapkan amplop, berarti ayakuna mukhlison, kita ini belum terkategorikan orang yang ikhlas. Dan ketika kita belum terkategorikan orang yang ikhlas fi ta'biri dalam menyampaikan keilmuan tersebut, ini salah satu tanda bahwa kita belum diizinkan oleh Allah untuk menguraikan ilmu-ilmu ketuhanan. Cuman kadang-kala kita maksain diri karena butuh. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Kan ini kan kadar hati, ya kan? Kita mau memberikan ceramah, mau izoh, ya kan? Kemana-mana, ya kan? Ketika di hati kita, alhamdulillah besok kau beli beras, ada panggilan ceramah. Jangan ceramah itu, nggak diizinin sama Allah itu. Itu nggak diizinin sama Allah. Kapan Allah ngomongnya? Barusan. Kan segala sesuatu itu af'aliyah, af'al perbuatan Allah. Nggak diizinin. Kapan Allah ngomongnya? Tuh barusan di dalam hati kita. Dan ketika kita mau memberikan mau'izah dan lain-lain, karena giroh kita Islam, kan ahyaul Islam, karena pengen menghidupkan Islam, berarti nggak ada rasa-rasa amplop, nggak ada rasa-rasa beras, nggak ada rasa-rasa besok anak sekolah dan lain-lain, ibaratnya. Dan kita tablik di situ, berarti itu salah satu tanda kita sudah diizinkan sama Allah, karena hati kita terselamatkan. Ini salah satu ciri. Sama lu ngobatin orang dan lain-lain, kan itu pakai ayat Allah. Kalau bukan pakai ayat Allah, jadi masalah. Lu udah diizinkan sama Allah atau belum? Ketika ada pasien satu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan keluar. Bagian assalamualaikum lagi. Jangan keluar. Itu gak diizinin sama Allah. Itu tanda gak diizinin sama Allah.
Tapi ketika kita assalamualaikum, ada orang berobat, kasihan amat itu orang udah tua, berarti itu diizinkan sama Allah untuk mengobati orang tersebut. Ini dalam ilmu pengobat. Dalam ilmu mau'izoh hasanah, ceramah dan lain-lain, selama kita mengharapkan uang dan mengharapkan amplop daripada ceramah kita ditakbiri, berarti kita belum ayatuna mukhlison, belum terkategorikan ikhlas mukhlis. Ketika belum terkategorikan ikhlas, itu salah satu alamat Allah tidak memberikan izin bagi kita. Kapan Allah ngomongnya? Barusan termati. Itu Allah ngomong, lu gak sadar Allah ngomong. Allah ngomong gak ada. Sampai di sini paham? Paham kan? Ini bukan buat orang lain. Ntar lu mulai ceramah, wah ini mah nggak diizinin sama Allah. Nah, ini nggak diizinin sama Allah. Ini nggak diizinin sama Allah. Ini bukan buat barometer orang lah, tapi untuk barometer diri kita sendiri. Sama ketika kita bersodako. Ketika kita bersodako, ya kan? Ini sodako kita diberi izin nggak sama Allah? Ketika kita mengeluarkan sodako, ntar banyak orang dulu baru mengeluarkan sodakonya. Kalau orang udah pada kumpul, kabarin gua mau sedekah. Ya kan? Itu Allah nggak izinkan engkau. Di mana Allah nggak mengizinkan engkau? Barusan Allah ngomong dengan perkataan hati ingin dilihatnya kita dalam membantu orang lah. Tapi ketika kita mengeluarkan sedekah, di situ masih banyak orang. Masih, udah ntar dulu, ntar intip dulu. Kita intip masih banyak orang, kita intip masih banyak orang, kita intip masih banyak orang. Pas sepi, nggak ada orang, kita datangin rumahnya. Nggak punya beras kok, dia nggak punya beras, nih pegang lah, dis. Berarti kita itu sudah diizinkan sama Allah untuk membantu makhluknya. Ada yang jual nggak lo? Kapan Allah mengizinkan kita? Ketika tiada mengharap kita ingin diagungkan. Kapan Allah mengizinkan kita untuk bersedekah tersebut? Ketika kita ingin tidak dilihat. Itu pada saat itu Allah sedang mengizinkan kita untuk mengeluarkan sedekah. Kapan Allah mengizinkan kita mengeluarkan mau'izoh hasanah? Ketika di hati kita tiada harapan untuk mendapatkan amplop daripada itu. Itulah pada saat itulah Allah sedang mengizinkan. Kapan Allah tidak mengizinkan kita? Ketika harapan-harapan keduniaan itu banyak menyelimuti hati kita. Pada saat itulah Allah tidak memberikan izin pada kita. Sampai di sini paham? Sebenarnya Allah itu tiap hari ngomong sama kita. Allah itu berkomunikasi terus sama kita. Cuman kita nggak paham anilnya, nggak paham perilaku Allah. Kita nggak paham perilaku Allah. Jadinya nggak didengerin. Ngerti? Ketika kita mau berbuat baik, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dilihat oleh tetangga kita, karena pengen dilihat oleh teman-teman kita, bukan karena Allah. Pada saat itulah Allah tidak memberi izin. Tapi ketika kita hendak berbuat baik, kita enggak pengen dilihat sama orang, karena kesian aja sama orang itu. Itulah tanda Allah sudah memberikan izin pada kita. Sama ketika kita mengeluarkan nasihat, kita mengeluarkan mau'izoh hasanah. Ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, tidak mengharapkan popularitas, tidak mengharapkan eksistensi diri kita, kita hanya mengharapkan faqat ahya al-Islam, karena hidupnya Islam, maka pada saat itulah kita diberi izin sama Allah. Tapi ketika kita menjadi baik, iya kita nggak doyan nama duit, nggak doyan nama amplop, nama isinya dia nggak doyan. Tapi pengen dikenal, pengen popularitas dan lain-lain. Pada saat itu pula kita tidak diberikan izin sama Allah untuk menjadi mubalik. Makanya orang-orang dulu tapak dulu ke gunung, ngebersihin itunya tuh. Kita kan nggak mau ngebersihin itu, baru keluar udah nyari orang, mana gue ceramain orangnya, ya kan? Baru keluar pondok, keluar majelis taklim, mana nih perkumpulan orang, waduh nggak sholat tuh, wah, aduh yang kayak begini nih,
Ya kan? Orang dulu itu sebelum dia jadi mubalik, sebelum dia tempur di medan raga, di masyarakat, dia itu membersihkan hatinya di gunung-gunung, di hutan-hutan, membersihkan kesombongannya, membersihkan keujubannya, membersihkan harapan-harapan yang lain. Akhirnya hanya satu, ridho Allah. Maka dia turun ke gunung dan dia menyampaikan nasihat kepada masyarakat. Inilah yang seperti ini, yang diberi izin sama Allah. Oh, berat ya. Sama ketika ngobatin orang, ya kan? Assalamualaikum, aja adem aja, udah assalamualaikum, adem aja. Wah, tamu nih, jangan keluar itu. Kalau nggak izinin itu. Makanya nih yang pada berobat jangan pada bilangnya itu belagu. Itu kayak perang matinya. Ini kayak sombong amat keluar-keluar. Ini kayak sombong amat keluar-keluar. Gue mau berobat, gue mau minta nasihat dan lain-lain. Sampai 3 jam nggak keluar juga. 4 jam nggak keluar juga. Itu kiai di dalam lagi perang sama hatinya. Sampai di sini paham? Orang yang diberi izin itu orangnya pasti mukhlis, pasti ikhlas. Bukan mata amplopan, bukan mata berkatan. Ini orang yang diberi izin sama Allah, pasti orang tersebut mukhlis. Orang yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu. La ya'muru laisa wala dunya wala yas'alu ajro. Dia tidak mengharapkan, tidak menghendaki kedudukan. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Dia tidak menghendaki kedudukan. Dia tidak menghendaki dunia. Dan dia tidak meminta upah atas segala sesuatu. Dia itu mukhlis karena Allah. Dia itu ikhlas karena Allah. Maka disinilah orang tersebut tanda bahwa orang tersebut sudah diberikan izin sama Allah. Ada orang berobat atau apa, daftar dulu sono ke manajer, tanda tangan. Konsultasi 300.000 per jam. Ini berarti bukan ayakuna mukhlis. Berarti orang yang kita datangi tersebut belum diberi izin sama Allah untuk menguraikan hikmah-hikmahnya Allah. Hindari kalau kata Imam Ahmad atau ilah, bukan dan aneh. Kalau kata Imam Ahmad, karena itu salah satu tanda bahwa orang tersebut belum diberi izin secara hakikat daripada Allah. Cuman ini penekanannya untuk diri kita aja, ngerti? Dia tidak mengharapkan sesuatu dan tidak mengharapkan upah, maka dia disebutnya mukhlis karena Allah. Dia ikhlas semata-mata karena Allah. Qala ta'ala hikayatan Nuhin alaihi salam wa ya qaumi la ya'asalukum alaihi malain ajriya ila Allah. Allah berfirman mengkisahkan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak minta atas kalian atas tabligh, atas ilmu yang aku sampaikan. Malan aku tidak meminta harta. Aku tidak meminta upah, kata Kanjeng Nabi, menyampaikan risalah-risalah Allah. In ajriya ilallah, tidak ada pahalaku melainkan atas Allah. Ini kalamu Allah. Dalilnya
Nah, ciri orang yang diberi izin sama Allah menguraikan ilmu-ilmu tersebut, ia pasti mukhlis. Dia tidak mengharapkan upah, dia tidak mengharapkan kedudukan, dia tidak mengharapkan pengakuan sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran seperti perkataan Kanjeng Nabi Yunus tadi. Nah, sekarang kita udah paham nih suara Allah. Wow, udah keren ini ngaji, udah paham suara Tuhan. Ya kan? Udah paham suara Allah. Kapan Allah bersuara? Ya kan? Pas mau ngebantu orang, di hati ada rasa pengen di alam. Berarti Allah habis ngomong, jangan segala sedekah lu, benerin ke diri lu sendiri dulu. Ketika kita mau menceramahkan orang lain, mau memberikan nasihat kepada orang lain, mau mengajak kebenaran kepada orang lain, ketika kita mau mengajak kebenaran kepada orang lain, ada di dalam hati kita pengen dianggap baik sama orang tersebut, pengen dianggap alim sama orang tersebut. Itu suara Allah, bahwa Allah tidak mengizinkan kita untuk menasihati orang tersebut. Tapi ketika kita ingin menasihati orang tersebut, kita ingin mengajak baik kepada orang tersebut, di dalam hati kita tidak mengharapkan apa-apa hanya karena kasihan kepada orang tersebut, berarti itu salah satu tanda Allah barusan ngomong, telah kuizinkan engkau untuk memberikan nasihat. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Gitu, berarti kita udah tahu nih Allah setuju apa kagak. Sama seperti ketika kita ibadah kita ditolak atau enggak, timbulnya rasa kenyamanan, ketentraman, atau timbulnya rasa yang panas di dalam hati kita, itu salah satu tanda juga. Cuman intinya dalam pengajian malam ini, ya kan, salah satu orang yang diberikan izin mentakdirkan ilmu-ilmu Allah adalah orang yang ayakuna muflisun, orang yang ikhlas hatinya, dalam arti dia tidak mengharapkan segala sesuatu. Dan ketika kita hendak berbuat baik, menasihati orang lain, ketika kita menasihati orang lain tersebut, kita tidak mengharapkan upah, kita tidak mengharapkan pengakuan, kita tidak mengharapkan ketemaran dan lain-lain, kita tidak mengharapkan kita dianggap baik, berarti itu salah satu tanda Allah telah mengizinkan kita untuk menasihati orang tersebut. Tapi ketika kita hendak menasihati orang tersebut, ada di dalam hati kita ini, kita ingin diakui, kita ingin dianggap baik, berarti itu Allah sedang berkata-kata di dalam hati kita itu bahwa engkau telah tidak kuizinkan untuk menasihati orang tersebut. Inilah inti dalam pengajian minggu malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan?